Selamat pagi, Cak. Iya, pagi. Sebelumnya nama Cak ini siapa ya? Nama saya Adan Subhar. Adan Suhar. Ah, Umurnya berapa, Cak? umurnya 39. Kalau Hmm. ini kerjaan utama atau ada kerjaan lain? Ini kerjaan utama. Oh gitu. Iya. Kalau di sini tuh menawarkan jasa pemotongan atau sama nyediain kambing juga? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi nyediain kambing sama jasa pemotongan. Oh, gitu. Kalau Cak sendiri udah berapa lama, Cak, jadi Saya terjun di dunia perkambingan sekitar 10 tahunan. Oh, udah 10 tahun. Lebih sih. 2010 tepat, 2010. Ya 12 tahun lah. 12 tahun. Iya. Kalau untuk Akiko sendiri udah mulai dari kapan, Cak? Kalau Akiko sendiri mulai sekitar 5 tahunan. 5-6 tahun itu mulai di pemotongan. Oh gitu. Hmm. Kalau yang nyari buat akikah itu banyak atau enggak? Alhamdulillah dari makin tahun tambah banyak. Tapi notabene orang yang datang itu banyaknya untuk akikah atau untuk catering? Untuk akikah banyak kan? Akikah lebih banyak dari Banyak. catering itu tadi. Catering tadi itu. Rata-rata pesanan yang datang kemari itu dari mana aja? Dari Surabaya aja atau ada yang dari luar kota juga? Ada, kita juga vendor dari Jakarta ada, dari Bandung ada. Oh, Gitu. biasanya yang rame orang mesen itu bulan apa, Cak? Bulan liburan, Liburan. libur sekolah biasanya. Oh gitu. Libur sekolah sama bulan Maulud. Oh, untuk penjagalan sendiri ini apakah berdasarkan pesanan Akiko atau di luar Akiko juga, Cak? Di luar Akiko ada, jadi kita juga suplai pasar ya, jadi Oh. penjual daging gitu ya, jadi jual ke sana. Di tempat penjagalan, tempatnya Cak ini apakah memiliki kerjasama sama kayak lembaga-lembaga lain gitu nggak, Cak? Ada beberapa yang bekerja sama. Misalnya seperti apa? Dengan rumah Kika itu, Eh, kemudian dengan Ternak Nesia, Ternak Nesia. iya. Biasanya dari koneksinya dari orang dekat atau emang tempatnya Cak ini udah terkenal gitu, Cak? Pertama dari komunitas ya, jadi ada himpunan peternak kambing itu ya. Oh, Kemudian dari teman dekat juga. Oh, Karena kan kalau dari komunitas kambing kan ada pertemuan tiap tahun biasanya. Jadi ada silaturahmi nasional. Nah di sana saling ketemu, nah, kita diskusi, akhirnya kenal secara nasional. Jadi mereka yang mau buka cabang di mana, nah di sana siapa temannya yang orang komunitas, seperti itu. untuk keperluan Akiko, apa ada pelatihan buat ininya nggak, Cak? Yang biasanya motong? Pelatihan ada, jadi kita juga kan tergabung dalam Juleha ya. Jadi dari teman-teman Juleha kita juga ada tempat pelatihan di sini. Jadi anggota yang pingin potong secara syar'i atau cara pemotongan kambing bisa latihan di sini. Diajarkan. Juleha itu apa, Cak? Juleha itu juru sembelih halal. Nah, jadi dia apa ya? Dia memang organisasi, memang dia untuk yang fokus untuk penyembelihan secara syar'i. Penyembelihan secara syar'i itu yang seperti apa, Cak? Yang secara syar'i jadi dia harus memenuhi syarat untuk ini ya, penyembelihan syar'i. Misalnya harus benar-benar pasti pemotongan dari aliran darah terpotong, kemudian itu dari segi aspek ternaknya, dari segi pribadinya ibunya, orangnya dia juga harus benar-benar yang muslim, kemudian juga harus akidahnya lurus, orang yang sholat, nah itu semua harus terpenuhi. Kalau untuk apa yang sesuai syariat itu sendiri, misalnya di tahap-tahap pemotongannya itu gimana sih, Cak? Ya ini perlakuan penyembelihan secara baik, nggak kasar. Nah itu kadang kalau kita lihat waktu kurban kan kasar gitu ya. Nah biasanya di Juleha itu diajarkan, jadi perlakuan ternak secara halus, merobohkan ternak secara halus. Gitu. Nah itu seperti itu. Sama kalau nggak salah juga apa sebelum motong itu baca doa-doa gitu nggak sih? Iya itu kan pasti ada. Jadi kan di sana kan diajarkan juga tuntunannya penyembelihan.
secara syar'i, masuk doanya sebelum sesudahnya bisa seperti itu. Untuk penyembelihan syar'i itu khusus untuk pemotongan akikah apa semua hewan disembelih secara syar'i? Semua. Semua. Jadi mulai apa namanya, kambing, ayam, sapi. Apa sih Cak kriteria hewan untuk akikoh itu yang bagus? Kriterianya hewannya usianya memenuhi ya. Jadi usianya 1 tahun minimal untuk kambing, 6 bulan untuk domba. Boleh betina atau jantan, seperti itu yang paling utama. Kalau menurut Cak sendiri, tantangannya menjadi penjagal ini apa sih Cak? Tantangannya ya. Tantangannya Penjual dan penjaga. penjual dan penjagal. Maksudnya untuk akikoh itu kan istilahnya untuk ibadah ya. Mm-mm. Nah terus apakah ada tantangan atau misalkan saingan di pasar itu seperti apa kayak gitu? Ya, kalau tantangan tuh harus ini ya. Yang pertama tuh harus menjaga amanah ya. Karena juga kan ini juga terpaut sama ibadah kan. Jadi gimana kita harus menjaga amanah. Kambingnya juga sesuai dengan syariat seperti itu ya. Jadi nggak mengecewakan dari pelanggan juga. Nah itu juga akhirnya berhubungan juga di lapangan. Jadi karena masalah daya beli juga. Jadi harga yang tinggi juga permintaan yang banyak, tapi juga kambingnya juga nggak sesuai, ya itu juga tantangan juga. Jadi harus pinter-pinter yang potong juga menyesuaikan itu. Kalau apa? Katanya kan ada ini Cak, orang tukang jagal yang berbuat curang itu gimana Cak? Ya ada juga. Jadi ya tukang jagal juga ya nggak jujur tadi. Jadi mintanya jantan dipotong betina, ya ada seperti itu. Jadi Tapi itu sebenarnya juga apa ya, juga saling berhubungan karena kan mereka juga kerjasama dengan suatu lembaga, harga yang ditawarkan juga mungkin terlalu rendah, akhirnya juga efeknya seperti itu. Tapi pernah nggak sih Cak, misal ada kelalaian minta dipotong kambing betina, tapi ternyata lagi hamil gitu Cak? Oh sering, Terus kalau kayak gitu gimana Cak? nggak apa-apa. Oh, itu apa, bayi kambingnya masih janin atau udah kambing? Masih kelihatan janin? kambing? Masih janin pernah, udah kelihatan bentuknya pernah. Kalau masih janin gitu tuh dibuang atau bisa dipakai, dimasak gitu Cak? Kalau menurut hadis ya sebenarnya memakan janin itu dari penyembelihan induknya boleh. Kalau nggak ini apa, nggak jijik. Tapi kebanyakan kita buang. kalau saran dari Cak sendiri buat konsumen yang mau melakukan akikoh atau mau pesan kambing itu biar terhindar dari praktik-praktik yang curang tadi apa sih? Lihat pemotongan. Pemotongannya Waktu pemotongan lihat. langsung gitu ya? Jadi jangan hanya terima jadi aja. Jadi kalau bisa datang menyaksikan pemotongan, dipastikan jantan atau betina. Dan juga pelanggannya harus tahu apa beda jantan dengan betina. Gitu. Karena kadang nggak tahu. Tapi sama lihat orangnya juga.